Dan juga tadi pendanaan itu menjadi sektor yang paling krusial lah buat anak-anak muda. Gonjang-ganjing dunia politik di tahun 2025 mewarnai perjalanan demokrasi tanah air. Di tahun 2025, sejumlah atlet Indonesia mengukir kisah gemilang, antara lain sukses SEA Games Thailand dan lahirnya bintang baru tenis Indonesia, Chennis Chan. Zaki Berian, pemuda Indonesia dan satu-satunya dari ASEAN, ditunjuk jadi salah satu dari 14 penasihat Sekjen PBB untuk perubahan iklim. Apa yang ia bawa ke panggung dunia? Generasi muda paling rentan terdampak krisis iklim, tak mau pasrah pada keadaan sejumlah anak muda berdaya dan berupaya selamatkan lingkungan yang berkelanjutan. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report edisi kali ini. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita simak sorotan pertama. Gonjang-ganjing dunia politik tahun 2025 mewarnai perjalanan demokrasi di tanah air. Mulai dari kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo hingga kisah kelam demo berhari-hari pada Agustus hingga September 2025 yang memakan belasan korban jiwa. Akhirnya, sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Tahun berganti, bak benang kusut yang sulit terurai, polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi terus bergulir. Meski membuka pintu maaf untuk para tersangka penuding ijazah palsu, Jokowi menegaskan proses hukum berlanjut dan siap tunjukkan ijazah asli miliknya di pengadilan. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya akan saya bawa. Sebelumnya, pada Mei 2025, Jokowi telah melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Tak lama usai gelar perkara khusus, polisi menetapkan 8 orang tersangka atas kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data. Para tersangka terbagi dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran. Klaster pertama, Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Muhammad Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. 5 tersangka tersebut dikenakan pasal 310 dan atau pasal 160 KUHP tentang pencemaran nama baik dan penghasutan hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara, klaster 2 menyeret 3 tersangka, yaitu Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Tifa Tifauziah. Ketiganya dikenakan pasal termasuk 32 ayat 1 tentang perbuatan mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Yang turut menjadi sorotan publik dan masih akan berlanjut di 2026 adalah sidang perkara dugaan penghasutan aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu dengan 3 terdakwa termasuk Del Pedro Marhaen. Pada sidang 29 Desember lalu, situasi riuh terdengar usai jaksa penuntut umum membacakan replik atau tanggapan atas nota keberatan terdakwa. Jaksa menyatakan eksepsi yang diajukan Del Pedro dan rekan-rekannya telah masuk ke ranah pokok perkara material. Drama sidang Del Pedro CS pun berlanjut. Majelis hakim dianggap meninggalkan persidangan saat Del Pedro meminta waktu untuk memberikan tanggapan jawaban JPU. Namun demikian dalam persidangan kemarin hakim sudah menjelaskan hal tersebut. Terdakwa saat itu sedang memegang mic ya, dan suara barangkali gaduh. Disitulah barangkali terjadi miskomunikasi dan majelis pada akhirnya menyatakan persidangan ditutup untuk menjadwalkan putusan selah pada persidangan berikutnya. Sementara
Sementara, sidang kasus dugaan penghasutan demonstrasi yang menimpa Laras Faisati turut memicu amarah publik. Laras dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 1 tahun penjara. Laras merasa keputusan tersebut tidak adil karena dirinya seorang perempuan yang bersuara tentang kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan atas meninggalnya Afan Kurniawan, salah satu korban tewas dalam demonstrasi. Saya malah harus dituntut dan harus mendekam di penjara jauh lebih lama daripada oknum-oknum yang melindas dan membunuh. Saya tidak membunuh, saya tidak melakukan kejahatan. Demonstrasi pada akhir Agustus lalu meninggalkan rekam jejak demokrasi yang dinilai buruk. Sedikitnya, ada lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka akibat unjuk rasa berujung bentrok antara warga sipil dan aparat. Aksi unjuk rasa sebagai protes buruh dan mahasiswa terhadap isu ekonomi, di mana upah murah dan tunjangan fantastis untuk anggota dewan, serta RUU kontroversial. Demo mahasiswa menuntut pencabutan tunjangan anggota dewan di depan gedung DPR RI mulai memanas pada 25 Agustus lalu. Kericuhan pecah saat massa mencoba menembus barikade polisi hingga tembakan gas air mata tak terhindarkan. Demonstrasi besar kembali memanas pada 28 Agustus lalu, menuntut penghapusan outsourcing, penolakan upah murah dan kenaikan UMP 2026. Gelombang massa berdatangan, demonstrasi berujung ricuh. Luka demokrasi kian memantik amarah publik atas tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online. Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Polri, total korban jiwa pasca demonstrasi berujung ricuh sebanyak 12 orang. Termasuk Farhan dan Reno yang ditemukan hanya tinggal kerangka di gedung Asra yang hangus terbakar saat demonstrasi berlangsung. Untuk peristiwa kendaraan taktis Brimob yang mengakibatkan Afan Kurniawan meninggal dunia, Bribka Rohmat, pengemudi rantis Brimob, dan Kompol Kosmas Kajugai dipecat. Sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka. Dan kesempatan ini pula saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketitiban umum. 5 polisi yang menjadi penumpang di mobil rantis, yaitu Brigadir 1 Danang Setiawan, Ajun Inspektur 2 M. Rohyani, Brigadir 2 Mardin, Bayangkara Kepala Jana Edi, dan Baraka Yohanes David diminta menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang etik dan tertulis kepada Kapolri. DPR akhirnya menghentikan sejumlah kenaikan tunjangan anggota dewan dan memberi sanksi anggota yang dinilai melontarkan ucapan tak pantas dan membuat suasana makin memanas. Mereka adalah Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni dari fraksi Nasdem, serta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari fraksi PAN, dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Ketiganya dijatuhi sanksi dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama 3 hingga 6 bulan dan tidak digaji. Nafa Urbah kembali aktif pada Februari 2026 mendatang. Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio akan kembali aktif dan menerima hak-haknya pada Maret 2026 mendatang. Sedangkan Ahmad Sahroni akan aktif kembali pada Mei 2026 mendatang. Sementara, MKD memutuskan Surya Utama alias Uya Kuya dari fraksi PAN dan Adis Kadir fraksi Golkar tidak melanggar kode etik dan aktif kembali menjadi anggota DPR, melanjutkan masa jabatan periode 2024-2029 serta dipulihkan hak-haknya. Rentetan aksi unjuk rasa pada Agustus hingga September 2025 memunculkan tuntutan rakyat 17+8 atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Tuntutan rakyat 17+8 kompak digaungkan melalui media sosial. Di antara tuntutan tersebut, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Bentuk tim investigasi kematian Afan Kurniawan dan korban aksi unjuk rasa Agustus 2025. Sahkan RUU perampasan aset hingga reformasi kepolisian agar profesional dan humanis. Pemerintah menerima sejumlah tuntutan tersebut, salah satunya reformasi Polri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut, Presiden Prabowo Subianto menyetujui peraturan pemerintah untuk mengatur reformasi Polri. Dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian,
lembaga yang diatur oleh peraturan pemerintah. Gonjang-ganjing politik 2025 mewarnai perjalanan demokrasi tanah air. Di tengah derasnya isu politik, pemerintah masih punya PR besar menciptakan keadilan rakyat. Saudara, sejumlah atlet Indonesia mengukir prestasi gemilang di tahun 2025. Di antaranya sukses SEA Games dan juga lahirnya bintang tenis baru Indonesia, Janice Chen. Selengkapnya usai jeda. Di tahun 2025, sejumlah atlet Indonesia mengukir prestasi gemilang, di antaranya sukses SEA Games dan juga lahirnya bintang tenis baru Indonesia, Janice Chen. Sementara gagalnya timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert ke Piala Dunia 2026 jadi kisah kecewa bagi pencinta sepak bola tanah air. Di satu pihak saya senyum, 91 emas, di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Tapi itu apa namanya? Sabdo Pandito Ratu, ucapan seorang pemimpin harus dipegang. SEA Games Thailand di penghujung 2025 jadi catatan manis dunia olahraga Indonesia. Kontingen Indonesia berhasil melampaui perolehan medali yang ditargetkan pemerintah. Indonesia berhasil mengoleksi 333 medali, terdiri dari 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai runner-up untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 3 dekade atau 30 tahun sejak SEA Games 1995 di Chiang Mai. Di balik raihan medali, sejumlah catatan istimewa mewarnai kiprah atlet Indonesia di SEA Games 2025. Sejumlah rekor, baik level nasional, SEA Games, hingga level dunia berhasil dipecahkan atlet Indonesia. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Rizky Juniansyah, ikut menorehkan prestasi gemilang pada gelaran SEA Games 2025. Lifter yang akrab disapa Kiki ini berhasil mengangkat beban 205 kg pada angkatan clean and jerk, sekaligus memecahkan rekor dunia yang sebelumnya ia catat pada kejuaraan dunia 2025 di Norwegia dengan total angkatan 204 kg. Saya tetap maintenance seperti biasa, latihan, istirahat, dan makan. Terus saya juga paling ditambah dengan volume latihannya yang lebih keras lagi ya Mas ya. Karena memang kan dengan saya memecahkan rekor itu tidak main-main Mas untuk latihannya. Karena memang saya di 205 itu sebenarnya masih di bawah rekor latihan ya Mas. Karena memang rekor latihannya itu bisa lebih dari itu Mas. Di cabang atletik, rekor nasional dan SEA Games terpecahkan pada nomor lompat galah. Pelompat galah putri Diva Renata Jayadi memecahkan rekor atas namanya sendiri yang sebelumnya ia torehkan di kejuaraan internasional loncat galah Taiwan dengan lompatan 4,30 meter. Di SEA Games Thailand, putri mencatatkan tinggi loncatan 4,35 meter sekaligus mengamankan medali emas SEA Games pertamanya. Rekor lain juga dicatatkan atlet menembak Indonesia. Atlet menembak putri, Dominic, Dewi Laila, dan Yasmin berhasil memecahkan rekor SEA Games yang sebelumnya dipegang atlet Vietnam sejak 2021 dengan skor 1.866 poin. Di SEA Games, trio Sri Kandi penembak Indonesia berhasil meraih emas sekaligus memecahkan rekor dengan mengumpulkan total 1.875,1 poin. Emas juga diraih tim futsal putra Indonesia usai menumbangkan tuan rumah Thailand di laga final. Menang dengan skor 6-1, timnas futsal Indonesia berhasil memutus dominasi Thailand sejak cabang olahraga futsal dipertandingkan di SEA Games pada 2007 silam. Prestasi bersejarah juga dicatatkan di cabang tenis lapangan. Tim beregu putra dan putri sukses mengawinkan medali emas, mengulang capaian yang terakhir kali diraih Indonesia pada SEA Games 2001. Baik regu putra dan putri Indonesia sama-sama menumbangkan regu tuan rumah Thailand di final. SEA Games 2025 juga jadi panggung terakhir bagi dua atlet senior Indonesia. Medali perunggu di nomor 50 meter putra jadi sumbangan medali SEA Games terakhir perenang IGD Siman Sudartawa yang sejak 2011 jadi anggota kontingen Indonesia. Momen paling berkesan,
Yang pasti yang pertama kali SEA Games dan yang terakhir ini. Pertama kali di 2011, terus diakhiri di 2025, masih bisa menyumbang medali. Terus kemarin sempat perpisahan juga buat junior-junior muda, jadi ya lebih lega lah. Sementara itu, atlet wushu kebanggaan Indonesia Edgar Xavier Marvelo yang namanya sempat melejit pada Asian Games 2018 juga memutuskan pensiun di usia 27 tahun. Keinginannya untuk bisa lebih menghabiskan waktu dengan keluarga serta memberi ruang bagi atlet-atlet muda jadi pertimbangan utama. Setiap medali, setiap penghargaan yang saya dapat, semua punya ceritanya masing-masing ya, dari kehilangan papa saat SEA Games 2019, saya melakukan operasi tindakan sebelum Asian Games 2023. Tanggung jawab menjadi sebuah tim nasional kan memang sangat berat ya, dan kita harus fokus untuk berada di sana. Dan yang pasti wushu juga regenerasinya banyak dan bagus-bagus. Saya tidak mau menjadi salah satu penghambat. Kisah haru juga datang dari petenis putra Indonesia Justin Barki. Justin dalam keterangan resminya di Kemenpora menyebut akan menyumbangkan bonus medali emasnya senilai 1 miliar rupiah untuk korban bencana Sumatera. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memastikan bonus bagi para pejuang olahraga SEA Games 2025 akan segera cair. Erick menjamin bonus akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing atlet tanpa perantara. Di ajang tenis dunia, tahun 2025 jadi kisah luar biasa bagi petenis tunggal putri Indonesia, Janice Chen. Agustus 2025, Janice membuat kejutan lolos ke turnamen Grand Slam US Open meski langkahnya terhenti di babak kedua usai kalah dari penyandang gelar Grand Slam Emma Raducanu. Namun kegemilangan Janice tak berhenti. Pada November 2025, Janice berhasil memutus 23 tahun penantian Indonesia juara di turnamen bergengsi dunia WTA Tour. Janice berhasil menundukkan petenis Australia Kimberly Birrell dan menjuarai WTA 250 Chennai Open 2025. Ranking Janice Chen pun melesat. Janice yang sebelumnya berada di peringkat 350 Women's Tennis Association kini melesat ke ranking 56 WTA. Janice yang baru berusia 23 tahun pun berpotensi mewujudkan ambisi menembus 20 besar dunia atau bahkan melampaui capaian tertinggi legenda tenis Indonesia Yayu Basuki yang pernah bertengger di peringkat 19 dunia. Namun kesuksesan justru tak dialami tim nasional sepak bola Indonesia. Januari 2025 jadi awal drama di Timnas Indonesia saat menunjuk Patrick Kluivert sebagai nakoda baru Timnas Indonesia yang tengah berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert menggantikan Sinteyong yang dipecat PSSI meski mampu membawa skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kontroversi penunjukan Kluivert pun tercermin di lapangan hijau. Pada debutnya, Timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert menelan kekalahan pahit 1-5 dari Australia dan terpaksa berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Di kualifikasi babak keempat, Indonesia gagal meraih hasil maksimal dan harus kalah 2-3 melawan Arab Saudi dan 0-1 kala jumpa Irak. Timnas Garuda batal tampil di ajang Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert bersama rombongan tim kepelatihannya pun angkat kaki dari Indonesia di bulan Oktober 2025. Hasil buruk juga diraih Timnas Sepak Bola Indonesia kelompok umur U22 yang berlaga di SEA Games Thailand 2025. Garuda Muda gagal meraih medali perak yang ditargetkan. Pada fase grup, skuad asuhan Indra Syafri meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar dan menelan kekalahan 0-1 atas Filipina dan gagal melaju ke babak knockout. Kegagalan mempertahankan medali emas membuat PSSI memutus kontrak kerjasama dengan Indra Syafri. Manajer Timnas Indonesia Sumarji pun ikut mundur. Saya akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer Timnas, baik itu manajer Timnas senior dan juga kelompok umur, termasuk di situ di dalamnya ada manajer Timnas SEA Games. Saya akan menyerahkan tugas tanggung jawab yang saya emban selama ini kepada Ketua Umum agar supaya berkaitan dengan manajer Timnas ke depan dicarikan sosok yang paling tepat, paling ikhlas dan paling tanggung jawab.
kabar bursa pelatih timnas sepak bola Indonesia pun mewarnai penghujung 2025. Sabtu 3 Januari 2026, PSSI pun akhirnya resmi menunjuk pelatih asal Inggris John Herdman sebagai arsitek baru timnas Garuda menggantikan Patrick Kluivert. Sepanjang karir kepelatihannya, Herdman berhasil membawa Kanada berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar setelah 36 tahun tak ikut serta. Pengamat sepak bola Firzi Idris pun menilai John Herdman punya rekam jejak mentereng sebagai pelatih. Jadi ada banyak rekam jejak di berbagai benua, tapi tentu Asia adalah tantangan baru bagi dirinya, dan yang menarik memang sekarang ini kita kebalikannya dari ketika menunjuk Coach Patrick Kluivert. Ketika dulu Coach Patrick Kluivert datang dengan reputasi mentereng sebagai pelatih, sebagai pemain ya, dengan catatan kurang baik sebagai pelatih. Sekarang kita doing the opposite, di mana Herdman catatannya sebagai pemain hampir tidak ada, tapi sebagai pelatih dia punya rekam jejak fantastis bersama Kanada, timnas Kanada dan juga New Zealand ya, baik putra dan putri. Kesuksesan di perhelatan olahraga tak sekadar pundi-pundi medali dan bonus materi, tapi bisa jadi cerminan kualitas pengelolaan dan pengenjotan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemuda Indonesia. Sejumlah pekerjaan rumah menanti agar atlet Indonesia terus berprestasi. Saudara Zaghi Beryan, pemuda Indonesia dan satu-satunya dari ASEAN yang jadi penasihat muda Sekjen PBB untuk perubahan iklim. Apa yang ia bawa ke panggung dunia? Selengkapnya usai jeda. Dan juga tadi pendanaan itu menjadi sektor yang paling krusial lah buat anak-anak muda. Saudara Zaghi Beryan, pemuda Indonesia dan satu-satunya dari ASEAN, ditunjuk menjadi penasihat Sekjen PBB untuk perubahan iklim. Dalam dialognya bersama jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti, ada sejumlah PR besar yang ia sampaikan yang jadi pekerjaan rumah anak muda untuk selamatkan lingkungan. Halo saudara, kembali lagi di program 60 Menit Special Report, dan seperti biasa di program ini kita ada segmen Lestari yang biasanya membahas tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, kami hari ini sudah kedatangan tamu spesial. Ini yang jadi perbincangan publik. Beliau ini adalah salah satu penasehat muda Sekjen PBB khusus untuk perubahan iklim. Kita sapa saja, ada Mas Zaghi Yakana Beryan. Kita panggilnya Mas Zaghi. Iya, betul. Oke, Mas Zaghi, ini seru banget nih kita ngomongin tentang climate change, dan terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kepadatan tugas UN ya, tugas PBB. Mas, kalau kita berbincang tentang perubahan iklim atau climate change, ini udah menjadi isu global dan menjadi perhatian publik juga, karena cepat atau lambat dampaknya itu sudah mulai terasa. Mas Zaghi sendiri melihat seperti apa sih yang harus kita suarakan? Mas Zaghi perwakilan dari Indonesia, salah satu perwakilan Indonesia, berbicara di PBB, menjadi penasehat muda. Apa yang disuarakan sih, Mas? Ya, jadi bicara tentang perubahan iklim itu kan itu sebenarnya adalah isu yang sudah dekat dengan kita. Tapi sebagian orang merasa ini sangat jauh gitu kan, karena biasanya itu sesuatu kaum yang elitis katanya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kami berusaha mencoba membumikan isu-isu tersebut. Kalau kita lihat target dunia itu kan untuk bisa menangani perubahan iklim di pertengahan abad tahun ini. Lalu kita lihat juga banyak sekali komitmen-komitmen yang sudah disuarakan, yang dibukukan dalam Perjanjian Paris, yang Indonesia juga terlibat tahun 2016 lalu. Nah, kita sekarang targetnya itu untuk mencapai kenaikan temperatur itu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Kenapa tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius? Karena kita tahu bahwa di belahan dunia sebelah sisi lainnya dan juga sisi lainnya juga kan memiliki perbedaan masing-masing kurang lebih. Jadi mungkin di sisi lain itu 1,5, di satu sisi lain udah 4 derajat Celcius kurang lebih gitu. Nah, ini harus dikontribusikan masing-masing, dan itu disebut dengan National Determined Contribution (NDC). Saat ini kalau kita lihat tracknya, masing-masing itu kan ada yang berkontribusi melalui transisi energi. Yang kedua juga ada yang namanya penanaman pohon, lalu juga menurunkan emisi-emisi dari segi industri dan juga dari sektor pertanian. Nah, kami di sini tugasnya sebagai penasihat muda Sekjen PBB, kami merasa bahwa semua ini harus ada yang mengintegrasikan. Kadang perubahan iklim ini kan berjalan
biasanya itu tidak berkoordinasi satu sama lain. Nah, di sini peran anak muda melalui Pasekjen PBB itu untuk bisa mengkoordinasikan dan juga mendengarkan apa sih yang sudah ada dikerjakan, lalu juga yang bagus untuk bisa tetap on track dan juga bisa menjadi lesson learn di kemudian hari, Mbak. Kalau Mas Zagi sendiri, dari kacamata Mas Zagi, sejauh apa kontribusi dan komitmen kita di Indonesia, mungkin juga pemerintah Indonesia, menganggap penting isu ini sebenarnya? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang Indonesia itu memang sudah sejalan dengan pergerakan yang ada dari negara-negara global kurang lebih. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali. Kita juga lihat di sini Indonesia berdasarkan data-data yang ada dari report, kita lihat ada program peningkatan energi baru terbarukan di daerah-daerah terpencil gitu kan. Karena kita tahu negara kita kan 17.000 kepulauan ya kurang lebih. Dari 17.000 kepulauan itu masih belum mencapai 100% nih rasio elektrifikasinya. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang belum mendapatkan elektrifikasi. Dan salah satu program yang kami lihat juga secara bersama-sama oleh pemerintahan Indonesia untuk membawa energi baru terbarukan itu hingga ke pelosok daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu dari sektor energi. Lalu dari sektor lingkungan kita lihat juga banyak sekali program-program yang digaungkan oleh anak-anak muda gitu. Ada beberapa komunitas pecinta lingkungan untuk bisa memberikan aksi bersih-bersih, baik itu dari sungai, laut, lalu hasilnya itu dilakukan penjualan dan lain sebagainya. Dan dari masyarakatnya itu sendiri sudah memiliki beberapa namanya bank sampah. Bank sampah ini menjadi salah satu kunci peningkatan ekonomi yang ada di daerah-daerah gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat juga dari sektor industrinya, sudah ada beberapa penetrasi industri yang mulai menggunakan listrik dari energi baru terbarukan. Sebenarnya dana-dana dari luar negeri yang khusus tentang perubahan iklim ini sangat melimpah kurang lebih. Namun ketika kita ingin mendistribusikan kepada komunitas-komunitas dari anak-anak muda ini, ada beberapa administrasi yang belum sesuai kurang lebih. Seperti kita tahu bahwa ada yang namanya good corporate governance atau juga akuntabilitas dan juga legalitas yang harus disesuaikan. Panjang. Jadi beberapa komunitas ini karena masih terbilang baru, belum bisa mengakses pendanaan-pendanaan tersebut. Dan ini juga menjadi concern kami sebagai penasihat muda juga. Kita mulai mencari nih, kita bagi kira-kira pendanaan yang ada di dunia itu apakah bisa kita kategorikan menjadi pendanaan yang mikro, menengah hingga besar gitu. Nah, sekarang sudah ada beberapa levelingnya dan di Indonesia itu sendiri sudah ada yang namanya program kolaborasi juga ya antara pemerintah dan juga program CSR-nya beberapa perusahaan dan beberapa filantropi yang ada di Indonesia. Nah, pendanaan ini menjadi kunci penting ya buat teman-teman muda lainnya gitu. Salah satu organisasi termasuk organisasi kami itu menggunakan skema yang namanya adalah pendanaan campuran atau blended finance. Jadi blended finance itu kita melakukan urunan nih dari teman-teman anak-anak muda semua, lalu dikombinasikan dengan beberapa pendanaan dari perusahaan dan juga dana-dana dari luar negeri. Tapi kalau boleh kasih masukan nih Mas Zagi ke pemerintahan kita, seperti apa sih sebenarnya yang bisa memudahkan? Tadi sebenarnya pendanaan sudah ada banyak dari internasional pun juga banyak yang membantu begitu kan. Seperti apa harusnya alurnya ini? Birokrasinya seperti apa supaya kita juga anak-anak muda bisa terus menyuarakan tentang isu ini gitu. Mereka punya semangat untuk akhirnya take action sebagai agent of change kan? Bisa memberikan semacam matchmaking atau fund matching antara dana-dana pemerintah dan juga dana-dana swasta lainnya. Nah, itu sudah dijalankan juga oleh pemerintahan kita di Indonesia, di mana dilewatinya melalui program-program kompetisi biasanya kayak gitu. Karena kan kita tahu yang namanya kita memberikan pendanaan harus juga bisa melihat monitoring dan juga evaluasinya gitu. Tanggung jawabannya tadi sudah mengenai pendanaan, tapi Mas Zagi ini salah satu perwakilan dari Indonesia, penasehat muda dari Indonesia, mewakili yang lain ada 14 negara ya. Apa yang dibawa dari Indonesia? Apa dari kacamata Mas Zagi, apa yang paling urgensi gitu? Apa yang paling urgent yang dibawa, yang mewakili Indonesia ke Sekjen PBB? Nah, sekarang
hampir 600 jutaan penduduk yang ada di dunia ini belum memiliki akses terhadap energi, dan hampir 90%-nya itu dari masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, urgensi dari Indonesia itu sendiri yaitu kami membawa beberapa lesson learned nih, atau hasil-hasil anak muda yang ada di daerah pulau-pulau terpencil yang sudah menggunakan energi baru terbarukan. Bahwa background saya terpilih itu karena pernah memiliki lebih dari 100 lokasi yang telah kami pasang energi baru terbarukan, baik itu dari energi surya, ada dari mikrohidro, lalu juga dari biogas. Nah, hal ini yang menjadi salah satu alternatif solusi nih buat negara-negara di dunia itu untuk bisa mengimplementasikan transisi energi, terutama yang berkeadilan. Terus yang kedua, Indonesia itu sendiri kaya dengan namanya ya sektor kehutanannya kurang lebih gitu. Nah, jadi bagaimana sekarang program-program pemerintahan Indonesia itu kan ada yang namanya program hutan sosial, lalu juga ada hutan adat dan lain sebagainya, itu bisa direplikasi di negara-negara lain di dunia itu, di mana modelnya balik lagi yaitu keekonomiannya, karena antara perubahan iklim dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Perubahan iklim atau climate change tidak hanya tentang transisi energi saja, tapi kita juga yang lebih dekat dengan kita adalah sampah lingkungan begitu. Mas Zaki melihatnya Indonesia seperti apa nih tentang pengelolaan sampah kita nih? Kita datang ke masyarakat, kita juga melihat banyak sekali komunitas-komunitas yang membantu gitu. Namun satu komunitas aja itu tidak cukup kurang lebih gitu. Terakhir Mas, harapannya apa dengan hadirnya Mas Zaki ditunjuk sebagai penasehat muda untuk Sekjen PBB menyuarakan isu-isu tentang lingkungan, perubahan iklim yang ada di Indonesia. Apa sih Mas harapannya sebagai perwakilan Indonesia nih? Pertama ya, di Indonesia itu banyak sekali anak-anak muda hebat. Dengan adanya perwakilan di level internasional, saya pribadi bisa juga membantu bagaimana anak-anak muda di Indonesia itu bisa berjejaring secara luas lagi, sehingga yang namanya opportunity di luar negeri itu bisa lebih banyak dinikmati oleh teman-teman muda lainnya. Yang kedua, dari segi teknologi, kita tahu bahwa teknologi-teknologi rendah karbon ini perlu juga kita belajar dari negara-negara lain gitu ya. Nah, dengan adanya koneksi dengan penyedia teknologi tadi, saya pribadi berharap untuk bisa membantu nih meningkatkan kapasitas, di mana adanya workshop atau training lainnya, sehingga anak-anak muda di Indonesia bisa meningkatkan kapasitasnya masing-masing gitu. Dan juga tadi pendanaan itu menjadi sektor yang paling krusial lah buat anak-anak muda. Saudara, generasi muda yang paling rentan terdampak krisis iklim berupaya untuk mengerem pemanasan global agar tidak jadi warisan di masa depan. Kalau Eki lihat dari Sukabumi, memang masih banyak sampah-sampah sih Kak. Lingkungannya memang tercemar, seperti misal di tempat-tempat umum masih banyak sampah. Saudara, generasi muda paling rentan terdampak krisis iklim. Tak mau pasrah pada keadaan, sejumlah anak muda berdaya dan berupaya untuk menyelamatkan lingkungan. Iklim atau climate change adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari rangkaian panjang aktivitas manusia di bumi. Dampaknya menyasar semua lini. Misalnya, meningkatnya suhu bumi, sulitnya memprediksi cuaca yang pada akhirnya berdampak pada lingkungan, ketahanan pangan hingga ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan untuk jadi solusi pemecah peliknya krisis iklim? Iklim di depan mata, sayangnya hingga kini belum ada solusi nyata. Sementara kekhawatiran terus bertambah, terutama bagi generasi muda yang akan menanggung beban berat di masa mendatang. Tak mau pasrah, generasi muda kini makin berdaya, berusaha menemukan cara untuk mengerem pemanasan global. Rizky Fauzar Rahman,
Duta Lingkungan SMA Negeri 2 Sukabumi ini tengah menerima sampah yang terkumpul dari para siswa. Sepulang sekolah, Rizky yang duduk di kelas 11 bersama 12 siswa bertugas memilah sampah sekolah dan menyetor ke pengepul atau bank sampah. Kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan tak lain untuk membuat tempat tinggal dan sekolah nyaman bebas dari sampah. Kalau Eki lihat dari Sukabumi, memang masih banyak sampah-sampah sih Kak. Lingkungannya memang tercemar, seperti misal di tempat-tempat umum masih banyak sampah. Walaupun sudah diperingati untuk buang sampah itu pada tempatnya, tetapi masih banyak orang yang melanggar itu sih Kak. Dari yang Eki lihat sih memang lingkungan di SMA Negeri 2 ini emang tidak baik-baik saja sih Kak. Seperti masih banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan, dan masih banyak juga botol-botol plastik sih Kak. Di SMA Negeri 2 ini seperti ya kurang peduli terhadap lingkungannya sih Kak. Setiap 1 pekan sekali, pengumpulan sampah dari 36 kelas bisa menghasilkan 30 kg berbagai jenis sampah, mulai botol plastik bekas minuman, kertas, hingga kardus. Di tengah kewajiban menuntut ilmu, Rizky pantang menyerah, menularkan rasa cinta lingkungan. Sampah organik dan plastik yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada perubahan iklim karena merupakan bagian dari gas rumah kaca. Menyadari dampak buruknya, komunitas sahabat lingkungan atau Saling turut ambil peran. Berangkat dari keresahan tumpukan sampah di Sukabumi yang kian mengkhawatirkan, Ruswanto, founder Saling, membuat Clean Actions, salah satunya Saling Goes to School. 20 sekolah di Sukabumi mereka kunjungi untuk mengedukasi dan praktik terkait pengelolaan sampah. Kita turun ke lapangan gitu ya, mengedukasi masyarakat dengan berbagai background. Terus kita juga masuk ke sekolah, ternyata lebih mudah mengedukasi anak sekolah atau siswa dibandingkan dengan orang dewasa gitu. Jadi kalau kita ngelihat kondisi gitu ya Pak, kan sampah yang dihasilkan untuk wilayah Kota Sukabumi ini sendiri itu dalam satu hari itu bisa mencapai 184 ton. Ya. Terus sementara dari 184 ton itu sampah yang dikelola itu baru sekitar 27%. Artinya masih banyak gitu ya, mayoritasnya 73% itu sampah itu lari atau dibuang ke TPA gitu. Sementara kondisi di TPA itu sudah sampai 90% sudah terisi penuh. Artinya tinggal 10% lagi gitu kapasitasnya gitu ya. Sementara di TPA ketika solusinya sudah penuh kan akan pembukaan lahan-lahan terus, tapi itu kan tidak menyelesaikan masalahnya gitu ya dari akarnya gitu. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, pertanian berkelanjutan diinisiasi oleh sekelompok anak muda CAI atau Climate Agriculture Integration. CAI mengenalkan cold storage atau sistem penyimpanan buah dan sayur untuk menjaga kesegaran hasil panen para petani di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Banyak petani kewalahan menghadapi perubahan cuaca ekstrim yang sering terjadi, sehingga mengakibatkan hasil panen khususnya paprika, salah satu tanaman utama di kawasan ini, mudah membusuk sebelum sempat dijual. Dengan cold storage yang mampu menampung 2 ton sayur, kesegaran hasil panen terjaga hingga 2 minggu dari sebelumnya hanya 2 hingga 4 hari saja. Hasil panen pun bisa diekspor para kelompok tani hingga ke mancanegara seperti Singapura. Namun, penggunaan cold storage membutuhkan daya listrik yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2.800 watt per bulan, dan membutuhkan biaya sekitar 2,5 hingga 3 juta rupiah per bulan. CAI kini tengah merencanakan pemanfaatan teknologi panel surya untuk menyuplai sebagian energi cold storage yang lebih hemat hingga menekan biaya listrik 1,5 hingga 2 juta rupiah per bulan. Harapan kami bisa menekan gitu penggunaan energi fosil yang sulit untuk diperbaharui menjadi energi yang bisa diperbaharui seperti itu menggunakan energi panas ataupun energi surya ini. Karena tadi lokasinya di sini cukup bagus untuk bisa menangkap sinar dari matahari seperti itu, dan juga visible untuk diterapkan di sini. Dalam perancangan dan perakitan teknologi panel surya pada cold storage, CAI turut menggandeng Politeknik Negeri Bandung.
Selain berikan kesempatan pada institusi perguruan tinggi mengembangkan penelitian energi berkelanjutan, juga sebagai bentuk kontribusi mendorong negara swasembada pangan dan energi. Karena sistem yang dipasang di CAI itu sistem yang spesifik atau tailor-made lah gitu ya, untuk kebutuhan khusus yang tidak serta-merta bisa diperoleh di manapun. CAI itu menjadi tempat untuk kemudian kita melakukan pengabdian masyarakat, penelitian kepada peralatan yang kita kembangkan. Nah, di ujungnya adalah untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang nanti diajarkan kepada mahasiswa. Rohman, petani 42 tahun yang telah bertani sejak 1998 dan tergabung dalam kelompok Tani Mizan Farm, mengaku kehadiran CAI di Desa Pasir Langus sangat membantu meningkatkan penjualan hasil panen. Sebelum mengenal cold storage, di greenhouse miliknya yang ditanami paprika, edamame, brokoli, dan tanaman roket, dalam sebulan panen 250 kg, bisa terbuang hingga 30% karena kondisi yang tak layak jual. Untuk yang utama yaitu tanamannya itu hasil panennya itu maksimal karena kita bisa simpan dan tahan lama gitu. Jadi nggak mudah busuk kalau misalkan pakai itu gitu. CAI juga tengah mengembangkan sistem irigasi tetes air atau drip irrigation, sebuah sistem pengairan yang dilakukan terpusat pada tanaman sehingga penggunaan air efisien dan dapat terkontrol. Mas Gama, ini kan kita lihat ada paprika banyak sekali, tapi kita lihat ada yang mulus, ada juga paprika yang kurang bagus gitu. Tanaman sendiri itu emang harus ada pemberian nutrisi yang pas gitu kan, yang presisi lah seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena petani konvensional itu masih memberikan nutrisi itu secara manual, dengan feeling mereka seperti. Jadi tidak ada komposisi yang pas, buah yang dihasilkan itu bisa berbeda. Saudara, kabar tadi menjadi penutup 60 menit spesial report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.